Baiklah, saya di sini akan menjawab soal yang pertama yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintaan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Dan dari soal di atas diminta yang pertama, buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO. Yang kedua, buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Dan untuk mencari yang pertama yaitu laporan harga pokok produk dengan metode FIFO. Langkah pertama yang dilakukan ialah membuat diagram. Yang pertama, diagram Departemen Permintaan, yang dimana PDP awalnya yaitu 500 unit yang ada di soal, dan tingkat penyelesaiannya 100%, 3/4, 1/5 yaitu di sini BBL, BTKL, dan BOP, dan PDP awalnya Departemen Permintaan 500 unit. Serta produk hilang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, serta produk dalam proses belum selesai 900 unit yang dimana tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP 100%, 1/3, dan 1/6. Di mana ada di soal yaitu produk hilang akhir, produk rusak, dan PDP akhir 900 unit, tingkat penyelesaiannya BBL, BTKL, dan BOP 100%, 1/3, dan 1/6. Nah, dari 500 unit ditambah dengan 9.100 unit dan dikurangi dengan hasil penjumlahan 300 unit ditambah 200 unit dan ditambah 900 unit, maka hasilnya yaitu dapat 8.200 unit yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian, di mana PDP awalnya yaitu 600 unit dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP 100%, 2/3, dan 3/4. Yang semua itu ada di soal yaitu 600 unit, 100%, 2/3, dan 3/4. Dan produk hilang akhir 260 unit, dan produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit, dan produk dalam proses 350 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, BBL 1/7, BTKL, dan 2/5 BOP, yang dimana semuanya dapat dari soal. Nah, 600 unit ditambah dengan 8.200 unit, yaitu 8.800 dikurangi dengan hasil penjumlahan 260 tambah 50 tambah 50 tambah 350, maka dapat ditransfer ke gudang barang jadinya yaitu 8.090 produk langsung baik. Nah, langkah kedua yaitu unit equivalent FIFO, yang dimana rumusnya produk selesai ditransfer ditambah dengan PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak, di mana Departemen Permintaan yaitu unit ekuivalen bahan baku langsung yaitu 8.200, yang dimana hasilnya yaitu dapat dari sini, yang dimana Departemen Permintaan mentransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200, dan untuk BTKL dan BOP sama yaitu 8.200. Nah, untuk PDP akhir dari Departemen Permintaannya yaitu 900. Dapatnya dari sini. Maka 900 BTKL dan BOP sama yaitu 900 dan dikali dengan tingkat penyelesaian yaitu 100%, 1/3, serta 1/6 yang dapat dari soal. Serta PDP awal dikali tingkat penyelesaian, di mana PDP awalnya yaitu 500 unit. Maka BTKL BOP semuanya sama yaitu 500 unit. Semuanya dapat dari sini. PDP awal 500 unit. Dan dikali dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 3/4, dan 1/5 untuk BOP. Dan ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak, yang dimana produk hilang akhirnya yaitu sama yang di sini yaitu 300 unit serta 200 unit. Maka untuk BBL, BTKL, BOP sama yaitu 300 ditambah dengan 200. Maka hasilnya untuk unit ekuivalen BBL yaitu 9.100 rupiah.
dan BTKL yaitu 8.625, BOP 8.750. Yang kedua yaitu unit equivalent FIFO untuk Departemen Penyelesaian, yang dimana rumusnya sama dengan rumus yang di atas, dan BBL-nya yaitu yang selesai ditransfer kepada gudang barang jadi yaitu 8.090 dari sini, maka semuanya sama yaitu BBL, BTKL, BOP sama berjumlah 8.090. Dan PDP akhirnya yaitu 350 dapat dari sini, maka semuanya berjumlah sama yaitu BBL, BTKL, BOP 350. Serta dikali tingkat penyelesaian, maka tingkat penyelesaiannya itu 100%, 1/7, serta 2/5. Dan PDP awal dikali tingkat penyelesaian yaitu 600 unit PDP awalnya, maka sama yaitu BBL, BTKL, dan BOP sama yaitu PDP awalnya 600 unit. Dan dikali tingkat penyelesaian, yang dimana tingkat penyelesaiannya untuk BBL 100%, BTKL 2/3, dan BOP 3/4. Serta ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak, yang dimana produk hilang akhirnya itu 260 ada di soal, semuanya sama, dan produk rusaknya itu sama yaitu 50-50 ketiganya. Maka didapat hasil yaitu untuk BBL 8.150, BTKL 8.050, dan BOP 8.090 untuk Departemen Penyelesaian. Maka langkah selanjutnya ialah membuat laporan harga pokok produksi untuk masing-masing departemen. Yang pertama untuk Departemen Permintaan. Itu PT Garmat, laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan dengan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yaitu data produksinya, produk ada dalam proses awal yaitu 100%, 3/4, 1/5, yaitu 500 unit, itu di sini yang ada di soal. Itu PDP awalnya 500 unit untuk Departemen Permintaan. Dan produksi masuk dalam prosesnya itu 9.100 unit, yaitu ada di soal yaitu produk masuk dalam proses 9.900 unit untuk Departemen Permintaan. Maka dijumlahkan jumlahnya yaitu 500 unit ditambah 1.900 unit, yaitu 9.600 unit. Dan produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200 unit, yaitu dapat dari sini 8.200 unit yang Departemen Permintaan menyampaikan ke Departemen Penyelesaian. Ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.200 unit. Nah, di sini angkanya. Dan produk hilang akhir yaitu 300 unit, produk rusak atau normal 200 unit, produk dalam proses akhir yaitu 100%, 1/3, 1/6, 900 unit. Itu yang dimana produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian, dan produk hilang akhir serta produk rusak dan produk dalam proses akhir itu ada di soal. Produk hilang akhir, produk rusak, dan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, dan BOP. Semuanya dipindahkan ke sini. Dan jumlahnya itu 300, 200, 900, dan dijumlahkan semuanya, maka hasilnya yaitu 9.600 unit sama dengan jumlah di atas. Nah, selanjutnya yaitu beban biaya yang dibebankan. Yang pertama yaitu biaya PDP awal, yang dimana total biayanya yaitu 1.800, dimana hasilnya yaitu didapat dari ditambahkan bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau BOP, BBL, BTKL, BOP semuanya dijumlahkan, maka dapatlah hasilnya yaitu 1.800. Dan unit ekuivalennya kosong, dan beban produksi dibagi unit ekuivalen kosong. Dan yang kedua yaitu beban produksi periode ini, yang dimana yang pertama bahan baku langsung, yang dimana biaya bahan baku langsung sudah ada di soal, dan biaya tenaga kerja langsung serta BOP yaitu sudah ada di soal yaitu, nah sini 18.200, 25.875, dan 17.500. Maka angka ini dipindahkan ke sini.
Maka dijumlahkan semuanya, total biayanya itu total biaya yang dibebankan dapat hasilnya yaitu 63.375 dari semuanya dijumlahkan. Serta unit ekuivalennya. Bahan baku langsung unit ekuivalennya itu 9.100, BTKL yaitu 8.625, BOP yaitu 8.750, yang dimana hasil ini didapat dari penjumlahan yang kita lakukan di awal, yaitu yang angka di sini yaitu 9.100, 8.625 serta 8.750. Dan angkanya dipindahkan ke sini. 8.750. Nah, ini. Serta beban produksi dibagi unit ekuivalennya 18.200 dibagi dengan 9.100 dapat hasilnya 2. Nah, begitu juga untuk BTKL, tenaga kerja langsung 25.000 dibagi 25.875 dibagi 8.625 dapat hasilnya 3. Dan begitu juga dengan BOP yaitu dapat hasilnya yaitu 2. Maka dijumlahkan seluruhnya yaitu 7. Nah, yang ketiga yaitu yang C, itu biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200 unit. Yang dimana 8.200 unit ini didapatkan dari sini. Produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 8.200 unit. Nah, biaya PDP awalnya yaitu 500 unit. Ada di soal yaitu biaya PDP awal 500 unit. Nah, di sini di permintaan 500 unit. Dan untuk tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu, nah, untuk biaya PDP awalnya yaitu 8.200. Untuk biaya PDP awalnya itu 500 unit dan jumlahnya itu di sini. Biaya PDP awalnya jumlah seluruhnya itu 1.800. Angkanya dari sini, maka dapat di sini angka 1.800 yang dapat dari sini, dari biaya PDP awalnya. Nah, dan untuk tambahan biaya yang diserap bulan sekarang ialah BBL-nya yang 500 unit dikali dengan 100% dikurang dengan 100%, yaitu angka di sini 100% dikurang dengan 100%, maka hasilnya yaitu 0 dikali dengan 2, yang dimana 2-nya dapat dari sini, dari biaya bahan baku langsung yaitu beban produksi unit ekuivalen yaitu 2. Dan untuk BTKL-nya yaitu 500 unit sama dengan biaya PDP awalnya, sama ketiganya. Dan 100% dikurang dengan 3/4 dikali 3 dapat hasil dari sini. Dan 100% dikurang 3/4 hasilnya yaitu angkanya dari sini. Maka dapatlah hasilnya yaitu 375.000. Dan untuk BOP 500 unit dikali dengan 100% dikurang 1/5 dikali dengan 2 dari sini, maka hasilnya dapat 800 rupiah. Maka untuk dijumlahkan semuanya yaitu 1.175. Dan untuk biaya produk untuk periode ini ialah 8.200 unit dikurang dengan 500 unit dikali dengan 7 dengan jumlah ini, dengan jumlah beban produksi dibagi unit ekuivalen dikali itu, maka hasilnya ialah 53.900. Dan dijumlahkan ke seluruhnya dapatlah hasilnya 56.875. Nah, dan untuk biaya produksi dan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Itu yang pertama, biaya produk hilang akhir itu 300 unit ada di soal dan dikali dengan 7. Di sini ini ekuivalennya 7 dan produk hilang akhirnya yaitu ada di sini 300 unit. Dikali dengan 7 yaitu jumlah ini dapat hasilnya 2.100.
Begitu juga dengan biaya produk rusak normal yaitu 200 di soal dikali dengan 7 hasil ini, dan maka dapat hasilnya 1.400. Maka dijumlahkan hasilnya itu 3.500. Maka biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan ialah ditambah dengan 56.000 ditambah 3.500 ialah 60.375. Yang kedua, untuk biaya atas produk dalam proses, yaitu 900 unit, yang dimana angkanya dapat ialah dari sini, 900 unit. Dari sini, produk dalam proses belum selesai 900 unit. Yang dimana dikali dengan 100% dikali dengan 2. Dimana 2 ini didapat dari sini, angkanya dimasukkan ke situ, dikali 2 maka dapat hasilnya 1.800. Dan untuk BTKL 900 unit sama dengan ketiganya sama, yaitu 900 unit dikali dengan sepertiga karena tingkat penyelesaian sepertiga dikali dengan 3 hasilnya dari sini, maka dapat hasilnya 900. Dan BOP begitu juga dikali dengan semuanya, 900 dikali 1/6 dikali 2 maka dapat hasilnya 300. Maka total biaya yang diperhitungkan ialah 3.000. Maka C1 ditambah C2 yaitu yang dimana 60.375 ditambah dengan 3.000. Untuk laporan harga pokok produksi untuk Departemen Permintaan, itu PT Garment, laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan dengan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, data produksinya yaitu yang pertama, produk dalam proses awal yaitu 100%, 1/7, 2/5 ada di soal yaitu, dan berjumlah 600 unit yaitu dari sini 600 unit. Tingkat penyelesaiannya BBL, BTKL, dan BOP 100%, 2/3, dan 3/4. Dan produk masuk dalam prosesnya itu 8.200 unit, yaitu dari sini 8.200 unit. Maka jumlahnya yaitu dijumlahkan 600 ditambah 8.200 unit berjumlah 8.800 unit. Dan produk selesai ditransfer ke gudang yaitu berjumlah 8.090 unit, yaitu dari sini 8.090 unit yang berhasil ditransfer ke gudang. Dan produk lagi baik 8.090 unit. Dan produk hilang awal yaitu 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260 unit, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3, 1/6, 350 unit, yang mana semuanya ada di soal yaitu di sini 350 unit PDP akhir, produk hilang akhir 260, rusak 50, hilang awal 50, dengan tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP 100%, 1/7, dan 2/5. Maka jumlahkan semuanya menjadi 8.800 unit, sama dengan jumlah yang di atas itu 8.800 unit. Dan biaya dibebankan, beban biaya dibebankan. Yang pertama, biaya PDP awal yaitu 4.730 yang dimana angkanya didapat dari 3.240 ditambah 660, 170, 360, maka jumlah ini itu ditulis di sini sebanyak 4.730. Dan yang kedua, beban produksi untuk periode ini, yang dimana biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan yaitu 60.375, yaitu dari sini 60.375. Dan untuk unit ekuivalennya yaitu 8.200, yang dimana yang dapatkan yaitu 8.200 dari sini, dimana bebannya yaitu
60.375 dibagi 8.200 yaitu hasilnya 7,36 sekian. Dan biaya produk hilang awal ya tidak ada, kosong, dan unit ekuivalennya itu min 50, maka beban dapatnya kosong. Dan biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian yaitu 60.375 dan di 8.200 dikurangi dengan 50 hasilnya 8.150 dan bebannya diturunkan dengan komanya dibulatkan menjadi lebih besar. Dan bahan baku langsung yaitu 16.300, BTKL 24.150 dan BOP 16.170 yang dimana hasilnya yaitu angkanya dapat dari sini 18.000, 25.000 dari sini dari 18.200 25.000 dan dari sini 16.300 24.150 dan 16.170 karena dari Departemen Penyelesaian ya, maka angkanya itu 16.300 24.150 dan 16.170. Dibuat di sini. Dan juga untuk unit ekuivalennya itu 8.150 untuk BBL, BTKL 8.050, BOP 8.090, yaitu angkanya didapat dari pertama tadi yaitu mencari unit ekuivalen FIFO. Maka angka ini dipindahkan ke sini dan dibagi dengan 16.300 dibagi dengan 8.150 maka hasilnya yaitu 2. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 24.000 di 150 dibagi 8.050 dapat hasilnya 3 dan BOP 16.170 tambah 8 dibagi 8.090 hasilnya 2. Maka dijumlahkan total biaya dibebankan yaitu 121.725 maka hasilnya sama. Dijumlahkan semuanya dapat hasilnya 121.725 dan untuk ini dijumlahkan yaitu menjadi 14.407. Yang C itu biaya diperhitungkan, yang dimana yang pertama biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.400 unit, yang dimana 8.400 unitnya biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu sini salah, seharusnya 8.200 unit, yang di sini produk masuk dalam proses itu 8.200, seharusnya 8.200 dan biaya PDP awalnya yaitu 600 unit. Maka hasilnya itu 4.730 itu dari sini. Biaya PDP awalnya 4.730. Nah, dari sini angkanya. Dipindahkan ke sini angkanya. Dan tambahan biaya yang diserap bulan sekarang BBL yaitu 600 unit, yaitu ini 600 unit sama ketiganya dikali dengan 100% dikurang 100% hasilnya 0 dikali 2 dari sini 2 maka hasilnya 0. Dan untuk BTKL-nya itu 600 unit di sini karena tingkat penyelesaiannya 100% kurang sepertiga. Di sini salah, di sini seharusnya 100% yaitu sepertiga dikali dengan 3 dari sini maka hasilnya yaitu Rp600. Dan untuk BOP 600 unit dikali dengan 100% dikurang dengan 1/6. Salah, di sini harusnya 1/6. Maka hasilnya yaitu 2. Maka dapat hasilnya dikali dengan 2 itu dapat dari sini dan hasilnya itu Rp300. Maka dijumlahkan keseluruhannya itu 900. Dan untuk biaya produk untuk periode ini yaitu 8.090 unit dikurang dengan 600 unit, maka
dikali dengan 14.407, maka hasilnya yaitu 112.382. Maka hasil dari sini ditambahkan semuanya menjadi 118.012. Yaitu biaya produk yang ditransfer ke gudang 118.012. Dan untuk biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 350 unit, biaya yang diterima dari Departemen Permintaan 350 unit, dan BBL-nya 350 unit dikali dengan 100% dikali dengan 2 dari unit ekuivalen tadi. Dan dapat hasilnya yaitu Rp700. Dan untuk BTKL 350 unit dikali dengan 1/7 dikali dengan 3, maka dapat hasilnya 150. Dan BOP 350 unit dikali 2/5 dikali 2, maka dapat hasilnya 280, dijumlahkan semuanya menjadi 3.707. Maka C1 ditambah dengan C2 di sini tambah seharusnya C1 ditambah C2 yaitu sama dengan 118 ditambah 118.012 angka sini ditambah dengan 3.707 itu angka di sini, maka hasilnya itu 121.719, di mana angkanya sama dengan 121.725 di sini, tapi karena ada koma makanya di belakang komanya berbeda sedikit. Maka yang kedua yaitu diminta untuk membuat jurnal, yang dimana jurnal pertama, jurnal untuk mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan, yang dimana kreditnya yaitu BBL, BTKL, dan BOP 18.200, 25.875, 17.500, yaitu yang dimana dapat dari soal yaitu dari sini 18.200 sama 25 dan 17.500. Maka ditambahkan semuanya jadilah bahan persediaan barang dalam proses Departemen Permintaan yaitu di sebelah debit dengan jumlah keseluruhannya yaitu Rp61.575. Dan jurnal kedua itu untuk mencatat harga pokok Departemen Permintaan ke Departemen Penyelesaian, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Permintaan di sebelah kredit yaitu 60.375, yang dimana angkanya didapat dari sini. Biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan yaitu 60.375. Maka untuk debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu 60.375. Dan jurnal ketiga untuk mencatat beban produksi pada Departemen Penyelesaian, yang dimana kreditnya BBL, BTKL, dan BOP 16.300, 24.150, 16.170, yang dimana angkanya didapat dari soal juga yaitu 16.300. Dari sini 16.300, 24.150, dan 16.170. Maka untuk kreditnya yaitu untuk debitnya persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian yaitu 56.620 itu jumlah dari keseluruhannya ditambah. Dan yang keempat, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, yang dimana debitnya yaitu persediaan barang jadi 121.725 dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian 121.725, di mana angkanya dari sini 121.725. Maka setelah persediaan barang yang jadi di debit dan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian di kredit.